Shalom Bethesda Church. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berada sama-sama di tempat ini. Saya percaya kita semua siap untuk memasuki 2026 dengan penuh pengharapan yang datangnya dari Kristus. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak semua untuk menundukkan pikiran. Kita teduhkan pikiran kita dan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan luar biasa di tahun 2025. Dan kami percaya ya Bapa, penyertaan yang sama akan menuntun kami di 2026. Kami siap menghadapi tantangan yang ada bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu bukan kerja keras kami, bukan kuat gagah kami yang memampukan kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau datang menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan telah layakkan kami untuk menghadap Engkau dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Biar hati kami Bapa bersuka cita di dalam Engkau. Dan inilah kami Tuhan, umat yang siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Yesus Tuhan penyelamat kita. Sumber kehidupan kita. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I wanna praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kami mau katakan Kau adalah Yesus kami, penyelamat kami. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
biar tanganmu terangkat. We're gonna shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Power and majesty. All the mountains will bow at the sound of your name, and I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. We wanna shout unto you, Lord. Oh, shout to the Lord, all the earth, and I sing. Power and majesty, grace and grace. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Oh, I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. There's nothing compares to the promise I have, and oh, nothing compares to the promise I have. Yes, nothing compares to the promise I have in you. Yang terima janji Tuhan, yang terima kebaikannya, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Come on. Sebab Dia menyediakan hidangan bagi setiap kita, amin. Bahkan di hadapan musuh kita, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Melangkah dengan iman di tahun 2026 ini, percaya. Here we go. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tak kuandalkan kekuatanku, namun kuat gagamu. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku. Berdiri di atas karunia-Mu, takkan goyah hatiku. Ku tetap percaya. Yang terima kemenangan, come on. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Percaya kita melewati semua tantangan kita dalam pengharapan dengan Yesus. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku. Berdiri di atas karunia-Mu, takkan goyah hatiku. Lawan yang menghadap, ada Tuhan Yesus yang besar. Kau terlebih besar. Come on. Oh, Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Klaim hari ini kemenangan kita, amin. Kini ku berdiri atas kemenangan, atas kemenangan. Naikkan pujian, yang kemenangan.
hadapin. I praise when outnumbered, praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Come on, church. I praise when I feel it, praise when I don't. Yeah, I praise 'cause I know He's in control. My praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Biar hari ini membawa seluruh pengharapan, syukur kita pada Dia yang layak menerima segala pujian, hormat selama-lamanya. Here we go. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Sebab Dia setia, men. Yes. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. Praise the Lord. Come on. Come on, come on. Praise the Lord. Here we go. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? No, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Sekali lagi sama-sama katakan. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Bagimu segala pujian, hormat, syukur atas semua kebaikan Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kami mengagumi Engkau, Tuhan. Kau Allah kami yang kasih-Nya, ya Bapa, kami rasakan setiap hari, Tuhan. Karena kasih-Mu, Kau berikan anak-Mu supaya kami semua layak untuk tetap terus berada di bawah kaki-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan lakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar jiwa kami, roh kami ya Bapa, mau terkoneksi dengan Engkau. Jadi sumber segala yang kami punya dalam hidup kami. Kami mau bawa keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan
perlu Engkau Tuhan. Berjalan bersamamu, berhubung denganmu Tuhan. Kau yang pelihara kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan, mendapat segala jawaban atas setiap persoalan kami Tuhan. Pertama kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amen. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan kita, men. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus memelihara kami Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mana namanya Yesus? Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmatmu, come on. Hikmat
andalkan selain Kau, Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Kau Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan. Pimpin dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dengan kasih karunia. Pimpin langkahku. Oh, oh, oh. Berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan imanmu, come on church. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, Yesus. Oh, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Yesus, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Nyatakan Yesus di dalam hidupku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami telah melewati tahun 2025 dengan sangat baik. Itu sebabnya kami mau menyatakan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Dan hari ini kami ada di awal-awal minggu, hari-hari pertama di tahun 2026. Kami percaya Tuhan yang hidup di dalam kami, yang menyertai kami, memberkati kami, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami sepanjang tahun 2025 adalah Tuhan yang sama, yang hidup di dalam kami, menyertai kami, memberkati kami, dan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Seorang pribadi yang penuh dengan kasih karunia, dan dari kepenuhannya, penuh kasih karunia. Sepanjang tahun ini kami akan menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kami percaya Tuhan, kami tahu ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami sepanjang tahun ini. Itu sebabnya kami mau menaruh pengharapan kami seluruhnya. Bukan lagi di atas dasar kekuatan kami, tapi kami mau menaruh pengharapan kami seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami pada waktu Engkau dinyatakan dalam pemberitaan Injil. Dan kami percaya Tuhan, ketika kasih karunia dianugerahkan kepada kami, kasih karunia akan menjawab semua kebutuhan kami sepanjang tahun ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Selamat memasuki tahun yang baru. Kenapa semuanya diam?
Selamat memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru, bilang sama kiri kanan saudara, selamat memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita sudah melewati tahun 2025 dengan sangat baik. Amin. Dan kita percaya Tuhan yang sama yang pernah hidup dalam kita, menyertai kita, memberkati kita, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita sepanjang tahun 2025 adalah Tuhan yang sama, yang hidup dalam kita di tahun ini, sepanjang tahun ini, yang akan menyertai kita, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan untuk tahun 2025. Puji Tuhan kita sudah masuk di tahun 2026, tapi jangan pernah lupa tema yang pernah Tuhan berikan kepada kita di tahun yang lalu. Oke? Karena khotbah saya di tahun ini akan selalu nyambung terus. Nggak pernah terputus. Jadi ingat baik-baik apa yang Tuhan taruh dalam hati kita sepanjang tahun 2025, possessing your possession. Tahun 2025 adalah tahun di mana Tuhan mau saudara memiliki semua. Katakan bersama saya semua. Sudah semua saudara miliki? Belum. Karena Tuhan memiliki banyak sekali. Amin. Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kita adalah terbatas. Dia punya banyak yang mau dia berikan kepada saudara, kepada saya. Itu sebabnya tahun 2025 adalah tahun di mana Tuhan mau saudara memiliki semua apa yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita sudah sama-sama belajar, jangan pernah lupa. Dari kehidupan bangsa Israel, sehubungan dengan kehidupan orang Kristen. Karena apa yang menimpa mereka, Alkitab mengatakan apa yang menimpa mereka, itu bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi apa yang menimpa mereka adalah peringatan, contoh buat saudara, buat saya, yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Itu sebabnya kita belajar dari mereka, kita sudah belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Kenapa bangsa Israel tidak bisa memiliki milik pusaka mereka? Sehubungan dengan ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang pertama, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Kenapa mereka tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka, milik pusaka mereka? Kenapa? Yang pertama, karena ketidakpercayaan. Tuhan berkata kepada mereka, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka tidak percaya, mereka mengirim 12 pengintai. Mengintai tanah perjanjian selama 40 hari, 40 malam. Kemudian setelah 40 hari, 40 malam mereka kembali. 10 pengintai lebih suka berbicara tentang tantangan yang mereka lihat di tanah perjanjian. Itu sebabnya kabar yang mereka beritakan kabar busuk. Tetapi yang 2 lagi, Yosua dan Kaleb, mereka lebih suka berbicara tentang kabar baik. Dan yang sangat menyedihkan, seluruh orang Israel lebih percaya kepada kabar busuk. Oh, negeri yang kita intai itu negeri yang memakan penduduknya. Kotanya besar, bentengnya berkubu, kemudian ada orang enak di sana, raksasanya raksasa. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Negeri yang kita intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Kita nggak mungkin bisa masuk. Saudara, apa yang terjadi? Mereka menangis, mereka meraung, mereka minta seorang pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Dalam murkanya Tuhan bersumpah, semua orang yang menista aku, yang tidak mau percaya kepadaku, mereka semua tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berkata ini, tetapi hambaku Kaleb, lain jiwanya. He has a different spirit. Dan kita tahu ketika Kaleb pulang, Alkitab berkata, aku menyampaikan kabar sama seperti yang ada di dalam hatiku. Amin. I brought back words as it was in my heart. Apa itu? Firman Tuhan. Ternyata dia dengar firman Tuhan, dia simpan dalam hatinya. Itu yang dia beritakan. Dia tidak berjalan berdasarkan apa yang dia lihat, tapi dia berjalan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, yang dia simpan dalam hatinya. Dan Tuhan berkata,
Karena Kaleb lain jiwanya, dia percaya kepadaku. Aku akan membawa dia masuk dan keturunannya akan menduduki tanah itu selama-lamanya. Jadi kenapa bangsa Israel tidak bisa memiliki apa yang menjadi milik mereka? Karena ketidakpercayaan. Itu sebabnya Ibrani berkata, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji masuk dalam tempat perhentian masih tetap berlaku. Sebab kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Yang kedua, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Ada dua suku yang tidak bisa masuk, yang tidak masuk tanah perjanjian. Siapa aja? Bani Ruben, Bani Gad. Kenapa mereka tidak mau masuk tanah perjanjian? Karena mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Mereka lebih senang tinggal di Yaeser Gilead. Tanah itu bagus untuk peternakan karena mereka banyak ternaknya. Mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan, mereka tidak mau masuk tanah perjanjian, memiliki milik pusaka mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Banyak orang Kristen yang tidak mau memiliki apa yang menjadi milik mereka dari pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Mereka tidak punya hati untuk itu. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Saya udah cukup kok, kamu aja deh. Kalau saudara nggak mau, semua milik saudara kasih ke saya. Amin. Yang ketiga, kenapa mereka tidak masuk tanah perjanjian? Saudara akan menemukan dalam Yosua pasal 13, Tuhan menegur Yosua. Kamu sudah tua dan lanjut umurmu, tetapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Kemudian Tuhan menyebut satu persatu secara garis besar nama-nama negeri yang belum mereka duduki. Masih ingat Filistin, Gesur, Gebal. Setiap nama yang muncul dalam Alkitab bukan untuk penuh-penuhin Alkitab, tapi setiap nama yang muncul dalam Alkitab untuk memberitahukan kepada saudara arti yang signifikan. Filistin, apa artinya Filistin? Wallow in the dust, berkubang dalam debu. Merasa dirinya kotor, saya dosa, saya tidak layak. Kemudian Gesur, proud beholder, bangga dengan dirinya sendiri. Saya lebih baik dari dia, saya lebih benar dari dia. Kemudian Gebal, to set bound. To set bound, boundaries, membatasi Tuhan. Kenapa? Karena tadi memiliki kesadaran akan dosa. Tuhan gak mungkin jawab doa saya karena saya dosa. Tuhan gak mungkin menyertai saya karena saya kotor. Jadi ketiga hal ini, Filistin, Gesur, Gebal, saya dosa, saya kotor, saya tidak layak. Oh, saya lebih benar daripada dia. Oh, Tuhan gak mungkin jawab doa saya. Oh, Tuhan gak mungkin menyertai saya. Saya. Ini merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri. Apa yang membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri? Hukum Taurat. Hukum Taurat membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri. Jadi, hukum Taurat adalah penghalang untuk saudara memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang keempat, dalam Yosua pasal 18, saudara akan menemukan di mana ada 7 suku, mereka sudah masuk, tapi ada 7 suku yang belum menduduki bagian yang menjadi milik mereka. Ada 7 suku yang belum memiliki milik pusaka mereka. Nah, kali ini Yosua menegur bangsa Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Kenapa kamu nggak pergi menduduki tanah yang diberikan Tuhan oleh Allah nenek moyangmu? Jadi banyak orang Kristen yang tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka karena malas. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan bermalas-malasan. Amin, jangan malas. Masih amat banyak yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Kemudian Allah memberikan instruksi kepada Yosua bagaimana caranya supaya mereka berhasil sukses memiliki apa yang menjadi milik mereka dari milik pusaka mereka. Instruksi yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu instruksi yang pertama, ini berbicara tentang iman. Miliki iman, apapun situasinya percaya dan miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Apa itu iman? Yang pertama, miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membawa kamu masuk. Tapi waktu mereka melihat, buset, raksasa, kotanya berkubu. Waktu mereka balik, mereka membawa kabar busuk. Tapi Kaleb, dia berjalan berdasarkan apa yang
firman Tuhan katakan yang dia simpan dalam hatinya. Amin. Dia tetap memiliki pandangan yang baik tentang Allah. Itulah iman. Kalau Allah berkata, aku akan membawa kamu masuk. Sekalipun apa yang saya lihat berbeda, mengerikan. Tapi inilah iman. Amin. Aku tetap punya pandangan yang baik tentang Tuhan. Engkau akan membawa saya masuk. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Miliki iman. Apapun situasinya tetap memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Instruksi yang kedua. Bagaimana caranya supaya hati mereka kuat? Hati mereka teguh. Instruksi selanjutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama seperti Mazmur berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kunci untuk memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang pertama, miliki iman. Miliki pandangan yang baik tentang Allah. Bagaimana caranya saudara bisa punya iman? Jangan lupa. Seperti Allah berkata kepada Yosua, janganlah kamu lupa. Jangan lupa apa? Luangkan waktumu setiap hari, duduk, dengar firman Kristus, baca firman Kristus, renungkan firman Kristus, simpan dalam hatimu, kemudian perkatakan. Karena iman berbicara, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku punya pandangan yang baik tentang Tuhan. Apapun yang aku lihat, aku punya pandangan yang baik tentang Tuhan. Dan aku perkatakan. Maka, apa yang seharusnya menjadi milikmu akan datang menjadi bagian dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi untuk bisa memiliki semuanya ini dibutuhkan iman. Ingat baik-baik, Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang selalu mau memberi. Tangannya selalu mau memberi. Nah, untuk bisa menerima apa yang Tuhan berikan, dibutuhkan tangan yang terbuka. Iman adalah tangan yang terbuka untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Jadi kuncinya cuma satu, iman. Bagaimana bisa timbul iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Enggak ada cara lain. Luangkan waktumu, duduk, dengar, baca firman Kristus, renungkan, simpan dalam hatimu, perkatakan. Amin. Ini yang kita pelajari sepanjang tahun 2025. Sebelum kita masuk tahun 2026, kita merayakan Natal. Betul? Saya percaya setiap kali kita merayakan Natal, melalui perayaan Natal, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk masuk ke tahun berikutnya. Apa tema Natal kita? This king is the answer. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu adalah jawaban. Untuk apa? Untuk semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Siapa yang bikin kekacauan di sana? Adam. Saudara bisa bayangkan sebelum Adam jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara akan menemukan di mana Allah berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Saya percaya Allah berjalan bersama-sama dengan manusia. Pada hari sejuk, damai sukacita, damai sejahtera. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Adam jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam memiliki hidup yang kekal. Kenapa? Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah berkata umur manusia sekian, nggak pernah. Artinya apa? Allah menciptakan manusia, merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah berkata, pada waktu kamu memakannya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Kematian datang dalam kehidupan Adam. Yang pertama, dia mati secara roh. Setelah itu kematian datang, manusia lemah, sakit. Kemudian pada akhirnya manusia mati secara fisik. Kemudian manusia diusir dari Taman Eden dalam keadaan berdosa. Di mana kematian datang dalam kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidupnya, manusia lemah, sakit. Dan pada akhirnya manusia mati secara fisik. Dan ketika manusia diusir, ada kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Ini berbicara penghukuman Tuhan karena manusia melanggar kekudusan Tuhan. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Allah saudara, Allah saya bukan hanya Allah yang kudus. Dia adalah kasih. Alkitab berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia selesaikan semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Yang pertama, dia menjadi korban pengganti. Yang memuaskan kekudusan Allah. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman. Buat saudara, buat saya yang ada dalam Kristus Yesus. Dia adalah pohon kehidupan. Yang kedua, ingat. Dia datang ke dalam dunia ini ke tempat di mana manusia berdosa berada. Manusia harus makan buah dari pohon kehidupan supaya manusia kembali memiliki hidup yang kekal. Dia datang ke dalam dunia ini. Amin. Ke tempat di mana manusia berada, dia memberikan buah dari pohon kehidupan. Apa itu? Tubuh dan darahnya. Amin. Jadi hari ini, perhatikan baik-baik. Saya punya kabar baik buat saudara. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Saudara dan saya hari ini sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan saudara sudah kembali memiliki hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara dan saya sudah kembali kepada rancangan yang semula. Buat semua orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sebelum masuk tahun 2026 kemarin, di malam tahun baru, saya sudah memberikan semangat sama saudara. Masuk tahun 2026, jangan jadi orang yang pesimis. Jadilah orang yang percaya diri. Berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Amin. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Letakkanlah pengharapanmu. Pengharapan dari masalah yang kamu hadapi. Pengharapan dari penyakit yang kamu hadapi. Pengharapan dari tantangan yang kamu hadapi. Letakkan seluruh pengharapannya atas apa? Kasih karunia. Yang dianugerahkan kepadamu. Kapan? Waktu kamu melihat Yesus dalam Injil. Jadi bersyukurlah di gereja ini saudara selalu mendengar Injil. Dan ketika Injil diberitakan, Yesus dinyatakan. Dan waktu Yesus dinyatakan, itulah kasih karunia buat saudara. Tinggal saudara mau gak meletakkan pengharapanmu seluruhnya. Bukan lagi di atas dasar kekuatanmu. Tapi letakkan pengharapanmu seluruhnya atas dasar siapa? Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Waktu kasih karunia dianugerahkan kepadamu, kamu meletakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, maka kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu akan menjawab semua kebutuhanmu. Menjawab semua kebutuhanmu. Jadi kalau saudara terus menerus sepanjang tahun ini, melihat Yesus, meletakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia akan menjawab semua kebutuhanmu, maka tahun ini akan menjadi tahun di Gunung Sinai. Bangsa Israel menolak untuk berpegang kepada perjanjian Allah, yaitu perjanjian kasih karunia. Mereka menolak untuk hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kepada akhir dari kekuatan mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman, karena setiap dosa diperhitungkan Allah sampai keturunan yang ketiga dan keempat. 1.500 tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ketika mereka gagal melakukan hukum Taurat, penghukuman demi penghukuman datang dalam kehidupan mereka. Ada ratap tangis, air mata, perkabungan, duka cita, karena upah dosa adalah maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai seorang pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya, kepenuhan kasih karunia, mereka menerima kasih karunia demi kasih karunia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan
untuk menggenapinya. Di atas kayu salib, Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, di mana setiap orang berdosa harus mati, terpisah dari Allah, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Oleh salib, dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang memisahkan kita dari Allah, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Kita yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Allah menjadi Allah dan Bapa mereka, dan mereka menjadi umatnya dan anaknya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 2026, The Year of New Beginnings. 2026, The Year of New Beginnings. Tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami suatu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan. Kesehatanmu baru. Amin. Semuanya dipulihkan, semuanya baru. Aminnya gak semangat. Tahun di mana Allah mau saudara melihat dan mengalami suatu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Satu awal yang baru. Dan ini bukan melihat dari tengah-tengah takhta itu berkata, kemah Allah ada di tengah-tengah kamu. Ketika Yerusalem baru turun, kemah Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan aku tinggal dalam kamu. Aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Apa lagi selanjutnya yang terjadi? Aku akan menghapus air mata dari segala matamu. Mau tidak ada lagi. Tuliskanlah semuanya ini Yohanes. Ini perkataan yang benar dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Ini kuncinya, sudah terjadi. Artinya apa? Yohanes melihat satu awal yang baru di mana orang-orang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Diberkatilah saudara. Saudara sekarang mengambil bagian dalam Yerusalem baru. Enjoy Yerusalem baru. Nikmatin di mana Allah begitu dekat kepadamu. Amin. Allah begitu dekat kepadamu, Dia menjadi Allahmu, Dia menjadi Bapamu, kamu umatnya, kamu anaknya. Di mana ada kebutuhan, Dia akan cukupkan. Dia bukan lagi Allah yang menuntut, oh kamu sakit, mau disembuhkan. Jangan, tidak. Semua tuntutan, jangan, sudah digenapi sama Yesus. Sehingga hari ini Allah berkata, aku akan. Dia datang menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Dalam perjanjian lama, dalam Yerusalem lama, dalam hukum Taurat, Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Enggak pernah Allah membebaskan orang bersalah dari hukuman. Selalu dihukum sampai keturunan ketiga, keempat. Enggak selesai. Anaknya, cucunya, cicitnya. Itu sebabnya mereka selalu menangis. Ada retak tangis, ada perkabungan. Tapi Yesus menjadikan segala sesuatunya baru. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi korban pengganti. Semua dosamu. Dulu, sekarang, sampai keturunan yang seberapapun ditanggungkan kepada Yesus. Amin. Dia terima semua penghukuman yang seharusnya menjadi penghukuman, saudara, penghukuman saya. Kekudusan Allah dipuaskan karena Allah sudah menghukum semua dosamu di tubuh Yesus. Allah berkata hari ini, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kenapa? Karena Allah sudah ingat dosamu di tubuh Yesus. Sehingga hari ini tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada perkabungan. Amin. Tidak lagi ada ratap tangis. Barang siapa menang, barang siapa percaya, dia akan memperoleh semuanya ini. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus.
Sepanjang minggu-minggu depan kita akan terus belajar bagaimana caranya hidup di bawah hukum, bagaimana caranya hidup di bawah kasih karunia dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kamu akan melihat dan mengalami satu awal yang baru. Awal yang baru dalam seluruh area kehidupanmu. Diberkatilah saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Betapa kami bersyukur. Di tahun 2026 ini kami akan melihat dan mengalami satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan kami. Itu sebabnya sebelum kami melihat mengalami satu awal yang baru, kami perlu mengerti prinsipnya. Karena Engkau datang menjadikan segala sesuatunya baru Tuhan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Barang siapa yang percaya kepadamu, kami semua akan menikmati langit yang baru, bumi yang baru. Satu atmosfer kehidupan yang baru, Yerusalem baru. Yaitu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah menjadikan segala sesuatunya baru. Ada kasih karunia demi kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Itu sebabnya kami mau menaruh pengharapan kami seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam atmosfer kasih karunia ini, Yerusalem baru, Engkau begitu dekat kepada kami. Engkau tinggal dalam kami. Engkau menjadi Allah kami. Engkau menjadi Bapa kami menjadi umat-Mu, kami menjadi anak-Mu Tuhan. Di mana ada kebutuhan, di situ tidak ada tuntutan. Tetapi di situ Engkau akan penuhi semua kebutuhan kami Tuhan. Dan tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada perkabungan. Engkau akan menghapus air mata dari segala mata kami. Sebab maut tidak ada lagi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Hallelujah. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mengerti apa yang saudara pelajari pagi hari ini? Amin. Jadi untuk bisa mengalami dan melihat satu awal yang baru, saudara harus mengerti dulu prinsipnya. Ini prinsip dasarnya. Alkitab berkata, apabila dasar orang benar dihancurkan, apa yang bisa diharapkan? Jadi dasarnya harus kuat dulu. Saudara akan melihat dan mengalami satu awal yang baru, bukan hanya dalam satu area kehidupanmu, tapi dalam segala area kehidupanmu. Karena Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Kita siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Kami percaya Tuhan, hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali
untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita, dari hati yang bersyukur kita katakan, By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau menjadikan segala sesuatunya baru. Sebagaimana Yohanes mendapat penglihatan langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang lama, bumi yang lama sudah berlalu. Yohanes mendapat penglihatan, ada satu awal yang baru, di mana orang-orang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi orang-orang hidup di bawah kasih karunia. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang yang percaya kepadamu, kami telah memperoleh semuanya ini Tuhan. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kami hidup di bawah kasih karunia. Dan ini yang terjadi Tuhan. Dalam Yerusalem yang baru, hidup di bawah kasih karunia. Engkau begitu dekat kepada kami Tuhan. Engkau tinggal dalam kami. Itu sebabnya kami percaya sepanjang tahun ini, Tuhan yang tinggal dalam kami, Tuhan yang menyertai, memproteksi, melindungi kami Tuhan. Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menjadi Allah kami. Kami menjadi umat-Mu. Lebih daripada itu, Engkau menjadi Bapa kami. Kami menjadi anak-Mu. Engkau bukan lagi Allah yang menuntut jangan. Engkau datang menjadikan segala sesuatunya baru. Allah bukan lagi Allah yang menuntut, tapi Allah adalah Allah yang menyediakan dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini, kami percaya Tuhan, ketika kami sakit, Engkau akan menyembuhkan kami. Ketika kami dalam bahaya, Engkau akan memproteksi kami. Ketika kami mengalami, dunia ini mengalami situasi yang sulit, Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Bapa kami miliki di surga. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau lagi bukan Allah yang menghukum setiap orang yang bersalah. Yang sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tapi Engkau yang selalu menaruh belas kasihan sama kesalahan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah lagi mengingat dosa-dosa kami. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Semua dosa kami sudah diingat di tubuhnya Yesus. Dihukum. Sampai kekudusan-Mu dipuaskan. Karena semua dosa kami sudah dihukum di tubuhnya Yesus. Itu sebabnya hari ini Engkau menaruh belas kasihan sama kesalahan kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak lagi ada maut. Tidak ada perkabungan. Engkau akan menghapus segala air mata dari mata kami. Kami akan selalu bersuka cita. Memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Mengagungkan Engkau yang begitu luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami telah mengambil bagian dalam Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang baik. Kami akan melihat hal-hal yang baru. Kami akan mengalami satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan kami. Sepanjang tahun ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat,
rahmat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.